au baya naringgasan doa sumbayang kehidup berjamaah nadir saja doa di perwiritan taibaya hidupku ngolungku hari-hari bulan tu bulan tahun tu tahun lesna songolon dolala Tuhanku ibda dompeng kata tay mula uligi baya tetanggangki mula uligi baya asa bola kanan doa kiringki nana undung kerai sumbayang suami istri malas tak pernah pergi sholat tapi Tuhanku rezekinya kehidupannya lancar-lancar terus. Penting mulai di rumah Mabia rasa yo kemantan dan saya kemantan juga orang berang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad jualan tomat sambil naik sepeda. Menjawab salam kurang semangat, mendadohot masuk surga Allah Ta'ala. Merdalan-dalan isi pangopat, ulang lupa memboli kuaci. Benang Bapak Ibu menjawab salam na orang semangat, kita mulai saluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nagit mo dong tak semut dan salam. Namot di modong itu apa namanya? Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita semua memuji Allah. Wa nasta'inu, dan kita senantiasa berharap kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan meminta ampun dan istighfar kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita semua berlindung kepada Allah. Mengerti bahasa Mandarin sudah? Mari. Naron sadaro bahasa Mandarin, tidak ada khusus bahasa Mandarin kami itu sendirian. Campur, tumpah sudah bodoh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah daripada keburukan, kejelekan, kekurangan yang ada di dalam diri kita. May yahdihillahu fala mudilla lah, siapa-siapa yang Allah berikan petunjuk dalam hidup ini, isi-isi ini Allah hidayah dan inayah. Wa may yudlil fala hadiyalah, hindangkan nadong na bisa menyesatkan, hindangkan nadong na bisa menjerumuskan na mengginaon. Sungguh Musa sebaliknya, isa na Allah sesatkan dalam kehidupan. Siapa-siapa yang Allah sesatkan dalam kehidupan, Allah hinakan dia, Allah sungkurkan dia, maka tak ada satupun yang bisa mengangkat derajat, tak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Makanya Bapak Ibu, mari kita perbanyak zikrullah, berlindung kepada Allah
di dalam dunia yang sifatnya sementara ini. Termasuk di antaranya alladzi qad hadaruna fi hadzal masjid. Di antara kita hadir di masjid ini tidak lain dan tidak bukan litaqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, puji dan rasa syukur kita kepada Allah. Awalan hayya naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'ta lana ni'matan katsiratan. Bersyukur kita kepada Allah, ilaha illa bi'ma'i kita nikmat, ilaha illa bi'ita nan tulang nikmat, ilaha illa bi'namuda wa nan tulang mama sudah mah. Ilahan kita nikmat, yang mana nikmat ini tidak ada tolak ukur apapun ketika di dunia. Mau dia orang baik, mau dia orang soleh, mau dia orang taat, mau yang hafal Quran, mau yang tak hafal Quran, mau yang baik yang tidak baik, yang rajin sholat maupun yang tidak rajin sholat, Allah berikan kehidupan dunia yang sama. Orang kafir maupun orang muslim, Allah berikan semua kemewahan, kenikmatan yang ada di dunia. Nasoro sembahyang pilihan Tuhan nikmat, betul? Nasoro mengaji, Allah hadirkan kehidupan yang enak. Allah berikan kehidupan yang baik. Jadi umat ulang kuku dokon, adong dia lagi dibaca ya. Ngana adil lawan Tuhan kulalan. Ngana adil ulala Tuhan. Au baya naringgasan doa sumbayang kedo berjamaah nadir saja doa diperwiritan taibaya hidupku ngolungku hari-hari bulan tu bulan tahun tu tahun lesna songolan dolala Tuhanku ibda pengen kata tai mula uligi baya tetanggangki mula uligi baya asabola kanan doa kiringki ngana undung kerai sumbayang suami istri malas tak pernah pergi sholat, tapi Tuhanku rezekinya kehidupannya lancar-lancar terus. Menilai tolak ukur kebahagiaan, kesuksesan seseorang bukan harta, bukan jabatan. Kalau kita menilai harta, jabatan tolak ukur kebahagiaan, kesuksesan seseorang, seharusnya Fir'aun paling bahagia dalam hidup ini. Betul nenek? Betul pun masalahnya. Betul tak? Kalau kita mengatakan faktor finansial, ekonomi, keuangan yang membuat orang bahagia, seharusnya Korun paling bahagia. Tapi tidak. Indosonang hati Korun mau tidur rumah. Kenapa? Karena terpikir kambing yang di sana sekian ratus ekor, kira-kira nanti pulang masih utuh enggak? Jangan-jangan udah dimakan harimau, jangan-jangan udah dimakan serigala 3-4 ekor. Was-was. Orang kaya yang punya trapel 10 bahkan beratus dapat telepon, Pak, trapel yang nomor sekian dengan plat sekian jatuh tadi Pak, ditimpa batang kelapa. Tertidur semalam begitu. Oh, di mana letak kebahagiaan? Aina sa'adatuna? Di mana letak kebahagiaan kita? Sa'adatuna fi qalbi wa fi sudur bil iman wal Islam. Lai orang hidupnya biasa, lai orang hidupnya Bapak Ibu sederhana, tetapi hatinya selalu berbunga-bunga, bahagia karena dekat dengan agama, dekat dengan Allah, zikrullahnya tidak pernah tinggal. Hatinya macam orang jatuh cinta, Oma. Unjung doa jatuh cinta. Unjung doa jatuh cinta.
Kalau ada cinta. Roy di paling sudut. Ustaz nang dua jatuh cinta. Udah nasihat kau bebe. Aku nak kalau main sini. Mana bo Ustaz wai cinta punya jauh di batangan betul. Putus dohot udahmu marga bisi betul. Mana mantannya marga bisi. Luar biasa. Dalam pun bisa. Lambot bisuk setia. Yang tenungsi semua nawa. Di antara bapak na hadiran bapak tahu mana ganteng. Karena apa nak pesona itu? Belum mah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jam-jam segini, Oma, ceramah terlalu serius, ngantuk jamaah. Ngantuk. Karena ini jam-jam istirahat. Jam 2 mungkin jam. Apalagi angin dan situ pisawan semua. Jadi hadirin melakukan Allah. Mari bersyukur. Bersyukurku kepada Allah, bersujud di sepanjang masa. Apa maksudnya bersujud sepanjang masa? Sebelum ruh terpisah dari badan, tunaikan sholat, jangan pernah tinggalkan. La tarkus sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau ingin selamat dunia akhirat, setuju? Kamu mana tagi nama? Sekali sebulan kalau cuti. Sekali sebulan kalau cuti. Boleh tak? Mengaku. Apa nama orang yang bulan lagi? Tidak aku. Hah? Nama cuti ber. Sekali sebulan perempuan haid. Kalau indah cuti ber malam kesberati. Kamu nak bang sering dengan umur. Hadirin melihat Allah. Ada dia bayo, ada cerita. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, pas kebetulan di bulan puasa. Umat nian dongan mulai siapa ia? Umat asal indah puasa umat. Asal indah lewat umat taraweh. Lagi cuci awamang umat nantuan puru anaknya. Orang hari itu taduan, ilai ayahnya mangan. Dah puasa. Ayah, asal dah puasa orang ayah lagi cuci. Honangan yang besar payahnya. Jadi hati-hati. Hati-hati. Walaupun seandainya misalnya orang tua itu enggak puasa, jangan perlihatkan kepada anak. Kita mendidik dia secara tidak langsung bahwa kita melalaikan perintah Allah. Mungkin ada faktor-faktor tertentu di antara orang tua, di antara kepala rumah tangga, mungkin pekerjaannya terlalu berat mencari nafkah. Sehingga dia tidak kuat untuk puasa. Pulang tidak, pernah nila mungkin anaknya tawar ko ni jodoh yang saya. Anaknya puas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu gimana? Sampai jamokan. Tahan dulu sampai jamokan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habiban al-Mustafa. Apalagi umaon mendekati bulan Zulhijjah. Nabahatan mengalak siarah di Raudhah, di makam Nabi, di Madinatul Munawwarah. Marsalam mialay langsung medyo limandong. Mulai tanadaon dola marsalam Nabi dola. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamualaikum ya Habiban
Kira-kira dijawab Nabi Muhammad salam dai. Jawab Nabi Muhammad kira-kira salam dai. Dijawab Nabi, ning Nabi bape madua patau meninggal 1400 tahun yang lalu. Setiap umatku bersolawat dan bersalam, maka wajib bagiku menjawab salamnya, kata ditandai Nabi. Nabi menandai kita satu saat. Siapa-siapa yang rajin bersolawat, mon guru regarol terligas di bersalam Tuhan. Ibu yang pulang, umat yang si A si B Nabi tahu. Makanya di antara kenikmatan bersolawat itu, Nabi mengingat, mengenang dan selalu mengingat nanti pada hari kiamat siapa-siapa yang bersolawat yang sering bersalam kepada Nabi. Maka nama solawati sebagai degis sudah solawat tuh. Menjalur musuh aja. Mula pondok di gurun jalan jolo, mula bersolawat ko ben salim naik masalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Aku bersolawat saja, mayo solawat nel kena sampai dia bersalam ko. Ibarat nama nitip salam ko kuala. Oh ide, tuh tolong sampaikan salamku kepada si A, kepada si B. Asal pun lagi dokonya B, tolong jual pasang salam ditolak lain dan. Pada mantan itu, wih perbedaan cuma, ya. Jadi hadirin muliakan Allah, di antara kelebihan umat Muhammad ini, solawat salah satu amal yang memudahkan kita masuk surganya Allah. Bersolawat, apalagi di hari Jumatul, apalagi di hari Jumat seperti ini, perbanyak solawat. Karena dengan solawatlah Allah bisa redam murka dan amarahnya. Karena dengan solawatlah dengan Nabi kita yang mulia tercipta dunia yang fana ini. Ben Nabi taduma, ben Nabi tadowaya. Soalong dunia na panahon, soalong sabar-sabaran. So bisa itajubuk di masoliton. Mayroon pun Tuhan dalam hadis Qudus. Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, takkan kuciptakan alam semesta. Luar biasa itu. Luar biasa. Kalau ada kalimat kalau bukan karena kamu, pandoknya kumandailing, anggo inda ben know masih inda jauh karejo mati-matian songolon. Ben olong kumatuho, ben sayang kumatuho, ben cintang kumatuho, mulak mangguris kiau pisaba, mulak mensaba, kiau menjadi berondolan dia. Dipasonang kumai, contoh. Makanya kata Allah, kalau bukan karena engkau Muhammad, takkan seluruh alam semesta ini. Walaupun begitu perjuangan suami Oma mulak bayan na bau, pero may lalak lain gusto ni Mano dyan. Bertambalo, jadi yang mengidaho. Kadang lain juga orang jamaah ya Oma. Saya heran laki-laki sekarang Ustaz lebih betah di warung kopi di loko dibandingkan di rumah. Coba koreksi diri kita. Kenapa laki-laki lebih betah di warung kopi di luar dibandingkan di rumah? Mungkin Oma lebih seram dari serigala. Memang maisi bumatahan bayan to daripada kumat darah tingginya dan kolesterolnya pabagi-bagi Oma. Kaya tulopuan ono kisah mulak. Kira-kira yang terpodok mau baru lagi. Ano mo isang nasawali? Ano? Mula dulu pas tuhong mak cari tunay aku bermah. Cuba masenyum saja waktu anak lain. Kalau masenyum saja. Dia mampu jual kaji yang mesti senyum saja ini. Lalu sikit kuaikan, lalu sikit sabar kesenyum. Ibu kaya tim kakinya manyoko di pintu dapurnya, bos senyumnya di tetangganya. Mau pas bisa anak lainnya nak boleh bikin kaki. Bukan pada anto.
Jual naon eda angkang na mga malpuntan idul mo. Tola ng senyum. Karena senyum adalah sodako. Daulang tola na senyum tayo museo, ma. Wala na senyum sayo, ma, baby. Nasumunod na mga ilo. Paham? Karena kata kedokteran, dokter kesehatan, senyum itu adalah olahraganya muka. Orang yang sering senyum awet muda. Nah, di hidungan muli samping mula markare kira beda jarak senyum. Besok senyum na baut saja. Hadir malaikat Allah lanjut. Kita sekarang di bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah. Bahkan di beberapa kampung, di beberapa daerah sudah ada jamaah yang berangkat ke Makkatul Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka berkali-kali. Pula sarita ada bahasa nama, oh Tuhan kumarwa memenuhi panggilanmu. Bu, kunjung doi panggil Tuhan. Hah? Kunjung doi tahu mai panggil Tuhan. Bayang. Bu, agama Islam itu agama yang konkret, agama yang masuk akal, yang mudah dipahami dan makna dalam kehidupannya luar biasa. Asumuma sekali setahun aku nak kira umur. Subinoto mana sejarah. Sungguh dia perjuangan Minang. Pulang hanya sekedar dari telinga, pulang hanya dari sekedar histori cerita. Bagi orang yang mampu secara finansial ekonomi silakan berangkat. Bagi yang tidak mampu niatkan ikhtiar usaha terus. Atau mungkin ada ibu-ibu ni yang akan mau berangkat. Ada ibu? Enggak. Mudah-mudahan kita semua akan berangkat ke sana. Amin. Ada dua amalan kalau ibu mau. Gitu Oma? Serius? Swear? Ada dua amalan mempermudah rasoki. Nah, pertama di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Ibnu Muhammad At-Tulsi Al-Ghazali yang disebut dengan Imam Al-Ghazali. Isilah membaca doa habis Jumat. Siapa-siapa yang membaca doa ini 4 kali sehabis sholat Jumat, mulalak lain, mula baba-baba, hadir sholat Jumat, dibacanya doa sebelum meninggalkan masjid dia. Mula ibu baca doa di BGO mempermulakan sebahagian matolak tubagas paligi-ligi mamula. Atau masalah si BGO khutbah baca bagasman. Mula na isopon do peho isabaan dan na indalot ko sumayang Jumat. Baca isopon ni mulai BGO. Doa na mabuyan. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Muqdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Akanina bihalalika an haramik wa bita'atik an maksiatik. Coba ulang. Begitulah jamaah umat akhir zaman. Berangkat semangatnya luar biasa. Sampai makeupnya berwarna-warni, lipstiknya yang tanggung, pilih baju yang paling elok dan rancak, nyampe ke tempat majelis, semuanya yang kinaroi, semuanya juga mulai karung leoban. Yang dicarikan kajian, ilmunya, baik cerdas-cerdasnya jamaah akhir zaman, save in our memory, tersimpan langsung di memori. Ada benar mengobanmu. Para tokoh lain, bayi yang susunan acara dong.
Sampai ustadznya WA grup, Ustadz, ada yang kindo ada yang jargoni, kirim oleh Ustadz di WA. Soalnya apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubni ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, akbina bihalalika an haramik, wa bita'atika an masyiatik, wa bifadlika man siwak. 4 kali harus membayar. Isa na mga malkonon ni Imam Ghazali habis membayar rumah 4 kali baca ho. 4 kali umat belum sotik dos 5 menit maya mendoa koni. Insya Allah asbab doa segala kebutuhan hidupmu insya Allah Allah permudah. Maka nama pintu Rasul dia 8 3 mak pintu rezeki itu ada 8. Ada 1 yang paling nomor urutan pertama, rezeki yang sudah ditakdirkan tercatat dalam Lauhul Mahfuz, tidak bisa ganggu gugat. Ada rezeki yang disebabkan ibadah. Ahmad contoh dibaca surah Al-Waqiah. Ibaratnya rezeki itu harus dipancing. Ibaratnya sanyo, kalau sanyonya itu udah tua, harus dipancing-pancing baru hidup, betul? Sama dengan bapak di rumah harus dipancing juga, kan? Dirangsang supaya rezeki yang jauh mendekat dengan apa? Dengan amal ibadah. Baca surah Al-Waqiah. Ada yang sholat duha. Siapa yang sholat duha 4 rakaat setiap hari, insya Allah wa kafa bi rizqihi, Allah cukupkan rezekimu pada hari itu juga. Ada perlu joma min haitsu la yahtasib, ngai potoro dia tiba-tiba orang pataruan. Orang memangan ikan nila, membuka tobat rupanya tetanggami di pataru ia 25 kilo jangan milik nah. Kan tahu tidak? Boleh. Sholat duha itu kaifiahnya 2 rakaat 1 salam. Boleh nggak dikerjakan lebih dari 2 rakaat Ustaz Mulia? Boleh. Yang dianjurkan Nabi itu minimal 4 rakaat. 1 rakaat, 2 rakaat salam. Ya? Tapi ala kulli hal dalam ulama mazhab sholat sunnah boleh dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Coba saudara-saudara kita Muhammadiyah, itu sholat tarawih itu mereka perlombaan. Sholat tarawih perlombaan 1 salam. Makanya mengaji Omar. Kadang lain orang sok tahu dikasih tahu nggak ngerti. Kenapa? Karena umurnya udah 70 tahun, mulai dia umur dari 1 tahun sampai 70 di kampung itu, yang dia tahu sholat misalnya sholat tarawih hanya 2 rakaat sekali salam. Tiba-tiba seandainya ada yang mengerjakan 4 rakaat sekali salam, dia kaget, dipikirnya dengan sesat. Padahal boleh. Sholat sunnah boleh 4 rakaat sekali salam. Paham kan kira-kira? Asal 2 rakaat mulai kita. Kebanyakan dari sunnah wal jamaah semua itu orang lupa. Mempermudah. Apalagi imamnya semua perlupaan. Tahun ini ngajol para main muyu lupa mereka dari Dubai. Betul. Hebat dah umat. Alung mana longsor. 40 di dalam kalah. Turun dawang ni ya, nampak turun. Tidak botol pada turun dia. Saya botol mai alung mana 2 kilo lanjut perjalanan baru saudara. Dia bagas orang di belakang. Kami borat ni. Borat. Hadir benarkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masam pergi lagi. Kenapa? Karena pintu rezeki itu banyak. Ada rezeki yang sudah ditetapkan. Mana firman-Nya? Surah
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Semua baik yang melata, namar patut na sumarpat, namar cakar doon na sumarcakar. Intinya makhluk hidup sudah Allah tentukan rezeki masing-masing. Ini yang sudah ditetapkan. Ada bonus dengan Tuhan. Ada orang dapat rezeki disebabkan ikhtiar. Benar enggak sekarang? Ada orang dapat rezeki disebabkan karena rajin sedekah. Nih, memancing rezeki obat. Pulang kau pakai gitu. Sinokah pun bayar 5.000. Udah main pun. Betul. Secara kalkulasi hitungan duniawi, secara kasat mata, ketika kita bersedekah, nilai harta kita kurang. Tetapi yakinlah di balik itu akan Allah ganti berlipat-lipat. Kadang lagi orang malas bersedekah. Padahal sedekah itu bisa mengundang 10 terbukanya pintu rezeki. Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki itu dengan cara suka membantu orang. Jadi membantu itu banyak sifatnya, bukan hanya bersedekah. Misalnya ada hutang nyala, Raya kadang marnasi hutang naik. Dia mempermudah urusan orang, dia mempermudah kesulitan orang, maka Allah akan mempermudah kesulitan. Ya kadang-kadang mulai utang itu tanggal 5.000 radi di mana? Cuma 50 juta umat. Salam kona Ustaz 50 juta mat pembimbingan yang bisa. Mau 50.000 dong. Akhirnya muliakan Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali dalam proses kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita jauh-jauh hari lahir ke dunia ini, sudah ditetapkan perjalanan hidup kita dalam Lauhul Mahfuz. Nangkon kauma maponing tu memikirkan hamun walon. Nangkon terlalu diporsir otakon, jiwaon menjalaki duniawi. Barangkan menakon mulak potang, kadang bayar berderet-deret sumbayang. Alasan selalu kerja-kerja untuk mencari kehidupan dunia. Padahal pada hakikatnya, kalau kita mengatakan orang kerja keras adalah yang berhasil, paling kaya, seharusnya orang-orang tukang bangunan yang seharusnya lebih kaya. Betul? Seharusnya kalau kita mengatakan orang paling kaya itu bekerja keras, seharusnya orang-orang yang di hutan membabat kayu, berbalok luar, mereka seharusnya yang lebih kaya. Betul? Karena mereka lebih keras mencari kehidupan. Tapi tidak. Kalau kita mengatakan orang-orang pintar, orang-orang cerdas seharusnya paling kaya, seharusnya di Indonesia B.J. Habibie yang paling kaya. Tapi nyatanya tidak. Kalah dengan Tony Sucipto yang mempunyai MNC. Kalau kita mengatakan orang yang berpangkat yang paling kaya, paling sonang, tapi nampaknya tidak, kalah dengan pengusaha-pengusaha sawit yang datang dari Cina. Jadi apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini? Mau sonang, mau bahagia. Bapak Ibu, semua perjalanan hidup ini sudah Allah takdirkan. Kita hanya tinggal ikhtiar. Di dalam ikhtiar tidak ada yang boleh berlebihan. Gimana maksudnya berlebihan, Ustaz? Seharusnya jam kerja normal 8 jam. Ada jam istirahatnya. Ada saat-saat mengabdi sujud kepada Allah. Ada orang ingin kerja keras dengan alasan ingin membahagiakan keluarga, dengan alasan memikirkan masa depan, sehingga subuh asar tak lagi istirahat, tak lagi mau sujud kepada Allah, dengan alasan mencari rezeki, tapi ujung-ujungnya
lupa kepada pemberi rezeki. Nasihat dari rumah ayat semua ini. Nasihat dari berapa banyak saudara kita, tetangga kita mengatakan mau cari rezeki, tapi di sisi lain dia lupa kepada sang pemberi rezeki tersebut. Tinggal subuh, tinggal asar, maghrib tolak bagas, maharujaan, kecapean, isya ketiduran, subuh indah pengur. Luar biasa. Bu, apalagi kita manusia akhir zaman. Seolah-olah berlomba-lomba sekarang ini. Mau jadi orang paling kaya, mau jadi orang paling sukses. Seolah-olah tolak ukur harga diri seseorang di tengah-tengah kita zaman sekarang, tolak ukurnya dia sukses, bahagia, harta dan jabatan. Kan benar-benar dua. Betul? Mula nama harto do idayaro namanya pai borunyai ake baina kadang dara borunyai boru nurhak bodoh ni musik. Padahal kadang 5 tahun bergerak di kaya bunga merah. Berarti tidak menjadikan kebahagiaan. Kenapa? Karena itulah adilnya Allah Bapak Ibu. Kalaulah seandainya Allah itu meletakkan kebahagiaan di dalam harta, Allah itu nggak adil. Berarti yang bahagia cuma orang-orang kaya. Betul? Kalaulah Allah itu meletakkan sisi kebahagiaan itu misalnya dalam dunia pendidikan, berarti orang-orang yang profesor, doktor yang paling bahagia. Kalaulah seandainya Allah meletakkan kebahagiaan itu dalam suatu jabatan, berarti orang-orang yang punya jabatan yang harus bahagia. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Tapi tidak, Allah Maha Adil. Di dalam Asmaul Husna, Allah salah satunya sifatnya adil. Tapi Allah tidak meletakkan semua kebahagiaan di dalam itu. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan di hati. Kadang kalau kita melihat media sosial, kadang melihat berita, ada Perdana Menteri Cina bunuh diri, lompat dari apartemen. Jangan tanya kekayaannya, jangan tanya apa hartanya, jangan tanya jabatannya. Rupanya nggak membuat dia bahagia itu semua. Hatinya galau, hatinya was-was, hatinya hampa, walaupun dia hidup di rumah yang besar. Hatinya tidak pernah happy walaupun hidup di tengah orang-orang keramaian. Jadi apa yang terjadi? Intinya cuma satu. Kalau ingin bahagia, bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia, kebahagiaan adalah maka dekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah, zikrullah, karena sujud kepada Allah dalam kondisi apapun kita Bapak Ibu, insya Allah kita tenang. Itu janji Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya orang yang mengingat Allah, dekat dengan Allah, hatinya akan tenang. Ini yang paling boleh keresnya. Ada Ustaz menghibur diri di hari raya on, ngatar tabu si ser minum mas eres menakbo. Menghibur diri. Tabu si eres cuma saling karami padati nama bola. Yang kedua na sere, boro panang kusintak punya untara na nakburu. Cocok ngonting luarnya. Jawaban itu perjalanan sere ya. Kira-kira toke ini adalah perjalanan sere. Ini sore. Respon na asli mo ilaro ni bayo laki. Bukan terletak dalam pakaian mahal, bukan terletak dalam rumah nan godang. Kebahagiaan kita Bapak Ibu so. So dia soal bahagia hati-hati. Alak sanari na mamuan galau alak sanari. Arbe.
selain galau di kelebahasan. Istilahnya resah. Saya butuhan yang resah. Boleh kan, Mak? Kalau kita sudah seperti itu berarti jauh dari agama. Pertama, melembutkan hati, membuat hati bahagia, senang. Sering baca Quran. Iqra'ul Quran. Apalagi zikrullah, zikir kepada Allah. Oh, bila lo rumah utangmu, utang dastermu kreditan dan tolong minggunai. Ako yung ko sa iyo, berzikir yakin ko na managina kemudak dia. Oh, marwaw dari yung siya ko. Tolong minggunai ibu, tahan ibu. Daster nararay, nagoy sini on lebih mulo ini yung siya ko. Subhanallah, subhanallah. Ay, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu, hindi lagi mana yung zikir ni ibu at subhanallah. Nagit man lagi utang mudo. Allah Akbar. Naterahin na kebayon. Ito nilaway yun. Wala ribay. Ulang pasompit ginugmo, ulang pasompit kehidupanmu. Ang wala sa mampu, ulang kodototan impedit. Kaya nyo niya. Marong na malaki, iboto yan o kemampuan niya. Kahit pasompit niya, mulu-mulu niya. Taruh boleh bapak-bapak pencarian iboto yan 50.000, 100.000 dosanya hari. Kahit pengeluaran lobi siani, kahit rokok suriani ya, hampir 70.000 sadar. Betul? Pulsa paketnya dope, kopi dia dope. Habis. Kopi rumah sering, pakai daster na lamon. Kain dia yung penuda menggonti. Apa itu teknisnya? Tuh. Jadi hadir menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang paling terbaik di antara kita adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang paling dekat dengan Allah. Bukan perkara kita datang mengaji ini hanya untuk menghabiskan waktu, ingin membuat organisasi, punya rutinitas, tapi tujuan kita datang buat prioritas Yasin, ingin dekat dengan Allah. Apalagi membaca Yasin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat. Mau mak kelebihan membaca Yasin. Siapa yang lumayan? Tiap hari, setiap Jumat, bahkan ada setiap poin membaca Yasin. Mau mak kelebihan di surah Yasin ini baca nih. Mama mau Ustaz Mariasin kalak Mariasin naun. Buka kitabnya Sahihul Ibad, kata Imam Nawawi, di antara kelebihan orang yang membaca Yasin, tamna'u minal atasi fi yaumil qiyamah. Alat-alat naringgas membaca Yasin sangandikan di hari kiamat jauh dari rasa haus. Bu, di akhirat itu paling haus. Tidak ada minuman di stadion kecuali Allah sendiri yang menyediakan. Jadi kelebihan salah satu surah Yasin, orang yang rajin baca surah Yasin nanti mencegah di antara kita di hari kiamat di padang mahsyar antri jutaan bahkan triliunan manusia. Matahari, masya Allah, satu jengkal dari kepala. Gur-gur. Odoki. Ustaz, mau katiak dia boto orang Islam. Jatuh Ustaz, sanjung kalau dia matahari hari ini, inna mareksona, nama baca Yasin, malin dalam itu kita pindongan kiri. Ma, mulai Ustaz. Mati si kajian. Inna terpikir konbe, nama katiak untuk semua katiak. Dan pikirkan keselamatan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Nasan tak dauma hausnya, nasan tak muasnya. Seandainya ban muas kesandingan di padang masari, dipakumpul air kaham war-war sumpulo. Tidak kita umat hingga mantap muasnya rasa haus. Makanya di antara orang-orang yang rajin baca surah Yasin ini
Dia sering. Bu, di Al-Quran makhluk ada hati. Ini Nabi, inna likulli shay'in qalban. Tiap-tiap sesuatu ada hati. Wa qalbul Quran Yasin. Jadi hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Salah satu kelebihan Yasin melembutkan hati yang keras. Jadi ang naparbarado umat waktu dah ibadah bacaun Yasin. Adi kan Ustaz waktu mau demi salat tu. Kalau ada banyak orang ngot bohongan ng uday, maajan maboto, amin bayon. Allah na ajan mo pinakomat ini. Kanda bandel may karasa tetek. O abangot mo yasyanu, malungkomat maboto abang. Bo pinasuke o kumason itanda bo, ison kita gari berjimog berjamaah. Anda nakomat bete, ngapain nasaan? Iya musik. Mula sumuni mak malo jo mangotina, paingot na sojong yang polo maniyay, sekare jooni sumbayang subuhi, daripada marbadai durhako ho, bulak balik ko dapur maligiligi itu kamari, indaramo, marhuduk koma, paduguk nilamuk naik, buat sajadahi, buat Quran. Buka-buka Al-Quran ini, baca Yasin. Tarbogo ba yung sikingay? Yakin ko, ngot, jong-jong. Yasin, wal-Quran yun. Oh, kurang ajar kami naman siya ako Yasin. Yakin do, umat. Mula nga yakin ko, coba praktek ko na rin subuh. Kaya mo naman pada yung balong jalan kinuha. Hindi ka na matyaw masitok maluman sampai hati o mayasin ko na umunya. Kaya bang ungot-ungot na tindara o batas kung kusihin mo. Iqra'ul Quran fa innahu sabihan yasabitul jannah. Baca Al-Quran ya Al-Quran ini memberi syafaat dan mandikan di hari kiamat. Ada pertolongan mas. Maka natolu panggilan umat kita. Para ikon di merangkap haji kan, tolu kali panggil Tuhan kita umat dalam kehidupan on. Dodo mana panggil Tuhan isa na indah. Dodo ma. Dot. Serius belah. Boleh surat doh tinggal mohon. 3 kali kita dipanggil Allah. 2 kali panggilan yang pasti, 1 kali yang belum pasti. Panggilan pertama tidak bisa mengelak panggilan Allah. Siapapun dia, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau saudagar, apapun profesinya. Panggilan yang pertama ini semua ikut. Panggilan kematian. Ang jatuh panggilan na awanan, tidak bisa mendukung penjajah. Bila Israel datang memanggil di pembalian seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan dan keinginan. Betul mah. Alakna mangolung di ginjal dunia, ulang ko sombong harada mati akan jadi ima jodoh ka. Nyarong nga bisa umak mangindar sa mati. Ang hujat hidupun Tuhan, o malaikat Israel, alap simpulan. Alap simpulan itu kampung tongan, alap itu pasar rao, alap ngalong di puloy, maabis jatahnya ni Allah. Mula. Ini panggilan pertama. Kullu nafsin sabiqatun. Panggilan pertama. Ini yang kehormat.
Sayyadah Bope menjabkan ujung di dunia, masuk ke tupeti, ikunci, menghindar dari maut, bukan karena bisa. Kedolongan menyendiri pulau di seunjung di tempat manusia ini, menghindari kematian, rojuo maut. Ini panggilan pertama. Enggak ada yang bisa menolak. Bawa pilokon koma, malaikat Israel, wait 1 minute, 22 menit, tidak bisa. Nabi kami tidak bisa menawar kematian. Ketika datang malaikat Israel, ahli malaikat Israel, ya Rasulullah, diharorongkon ina silaturahmi be, diharorongkon na memisahkan ruh dari jasad, diharorongkon memutus angan-angan, memutus segala cita-cita, yaitu kematian. Sungguh ini tebo, angan-angan kita nak mengulurkan. Semakin bertambah usia, semakin uluk mengulu, semakin bahagia kiroha. Semakin uluk nama mengului, semakin bahagia yang mengulun, semakin bahagia kiba. Git membaik on, membaik it, membangun on, membangun it, mana busion, mana busi. Padahal di sisi lain ayah rumah malaikat Israel mama ngintip-ngintip paintay dengan numay tangkut. Hindi kan yun. Lali lupita memburu keinginan dunia. Indah sodar kadang akhirnya wafat. Berapa banyak dia bersalib siang dan lahu walau al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وآتنا واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمنا كما ربنا صغيرا اللهم ارفع درجاتنا بعلومنا وبأمالنا يا الله اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دين الإسلام والاستقامة الإسلام والاستقامة يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما وارحمنا كما ربيانا صغيرا يا الله يا Tuhan kami yang Maha Pengasih ya Allah ya Allah ampuni segala dosa kami ya Rahman dosa yang telah lalu yang sekarang dan yang akan datang ya Allah yang kecil maupun yang besar yang sengaja maupun yang tak sengaja ya Allah yang tersirat maupun yang tak tersurat ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ibunda kami ayah kami ya Allah yang telah banyak berjuang kepada kami ya Allah menyukurkan kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah ya Allah kami sungguh sayang dan rindu cinta kepada kedua orang tua kami ya Allah khususnya mereka yang sudah kembali kepada ya Allah ampunkan mereka sayang mereka ya Allah lapangkan kubur mereka ya Allah jauhkan dari siksa kubur tempatkan mereka dalam tempat rahmatan ya jannah ya Allah pertemukan kami kelak kembalikan kami ke sisi mereka ya Allah
nanti di dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban jahannam wa qina azabal qabri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.